Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahun nasiru li awliyaihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul hadi ila sawiyyi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ar-ra'ufi ila ummati wa ala alihi wa ashabihi wa ulama'i. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah biimtisali awamiri wa ati'ur rasul bittiba'i sunnati wa amalu amalas salihin wajtanibu da'bal jahilin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat Masjid Darussalam yang dimuliakan oleh Allah. Suatu bentuk tanda-tanda seorang hamba dimuliakan oleh Allah, dikehendaki mempunyai amal terbaik oleh Allah pada hari ini, pada saat ini, pada kesempatan ini adalah hamba tersebut ketika dikehendaki baik oleh Allah, maka hamba itu digerakkan seluruh anggota badannya, diberikan petunjuk oleh Allah untuk bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, menghadiri masjid Darussalam guna untuk menjalankan ibadah rutinitas sholat Jum'ah. Jadi barang siapa yang dikehendaki oleh Allah mudah melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, memasuki masjid ini dengan penuh ketawaduan, keikhlasan, seluruh aktivitas di luar sana yang masih belum selesai panjenengan sedaya tinggalkan semuanya guna untuk memenuhi panggilan Allah berupa sholat Jum'ah. Insya Allah panjenengan sedaya, mudah-mudahan kula kalih panjenengan sedaya, harapannya adalah ja'alanallahu wa iyyakum minal muttaqin. Mugi-mugi kula kalih panjenengan sedaya dijadikan hamba-hamba yang bertakwa. Dan tidak cukup di situ saja. Ja'alanallahu wa min auladina minal muttaqin. Putra putri kula kalih panjenengan sedaya dijadikan putra putri ingkang bertakwa. Begitu pula keluarga kita. Ja'alanallahu wa min ahlina wa min dzurriyyatina. Keluarga kita, keturunan kita, anak cucu kita, harapannya kita adalah semoga dijadikan hamba-hamba yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sholat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Ketika kita hari ini Jumat ini berpikir dan merenung sejenak, seperti yang diucapkan, seperti yang disampaikan oleh pengurus masjid tadi, bahwasannya ini adalah Jumat terakhir di tahun 1444 Hijriah. Jumat depan atau beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriah, tahun baru Islam. Artinya apa? Suatu tanda bahwasannya ketika tahun baru Islam akan datang, tahun baru yang kemarin sudah meninggalkan kita. Pepatah Arab mengatakan lan tarji'al ayyamul lati madat. Sesuatu yang pergi meninggalkan kita tidak mungkin bisa kita jumpai lagi. Tentunya bagi diri kita adalah berangan-angan
bagaimana diri kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara introspeksi diri, koreksi diri, muhasabah diri, menghitung diri kita masing-masing, seberapa banyak dosa yang pernah kita lakukan, lalu bagaimana solusinya ketika kita sudah di akhir tahun mau menjumpai tahun baru Islam. Maka semoga diri kita mampu untuk introspeksi diri, koreksi diri. Dan orang yang dikatakan orang beruntung adalah ketika orang itu sibuk mengkoreksi dirinya sendiri, tidak sempat dirinya mengkoreksi orang lain. Itu namanya muhasabah diri. Sebagaimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan kepada kita semua. Apa pesan baginda Nabi? Siapa yang dikatakan manusia yang beruntung? Tuba, beruntung sekali. Liman saghalahu aibuhu an uyubin nas. Liman bagi orang saghalahu aibuhu yang sibuk mencari-cari aibnya, kejelekannya diri sendiri. An uyubin nas, daripada mencari-cari kejelekan orang lain. Artinya apa? Artinya manusia itu mau taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dikatakan hari yang paling baik, bulan yang paling baik, tahun yang paling baik adalah di hari itu, di bulan itu, di tahun itu manusia itu punya amaliyah taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Tentunya yang menjadi sebuah pertanyaan bagi diri kita, bagaimana cara kita taubat kepada Allah adalah merenungi diri. Dan kalau kita cinta kepada diri kita, kita sibuk dengan kesalahan kita, maka salah satu bentuk solusinya adalah dengan memperbanyak baca istighfar. Dengan memperbanyak baca istighfar. Dikatakan manusia mencintai dirinya, dirinya ingin selamat, maka dia tanda-tandanya adalah selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diceritakan nanti di akhirat nanti orang itu berbondong-bondong sowan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dosanya masih banyak. Karena apa? Dia selama melakukan dosa di dunia ini tidak tobat kepada Allah, tidak meminta ampun kepada Allah. Makanya paling beruntung sekali nanti di akhirat itu siapa? Orang yang ketika menemukan dalam buku catatannya itu dalam bentuk ditulis, hamba ini mempunyai jumlah istighfar yang sangat banyak. Ketika kita mencintai diri kita, perbanyaklah membaca istighfar. Ketika kita mencintai baginda Nabi, maka perbanyaklah membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya diriwayatkan dalam sebuah hadis, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron kasiro. Tuba, beruntung sekali. Siapa manusia yang dikatakan beruntung itu? Liman wajada fi sahifatihi, orang yang menemukan dalam buku catatan amal ibadahnya nanti di akhirat nanti istighfaron kasiro. Dia ketika di dunia banyak membaca istighfar. Paling pendek bagaimana? Astaghfirullahaladzim. Seperti di dalam habis sholat itu kita membaca astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayyah wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, saya memohon ampun kepada Engkau yang Maha Agung. Bukan hanya diri kita yang kita mohon ampun, kita juga memohonkan ampun li wali walidayah kepada kedua orang tua kita. Wali ashabil hukukil wajibati alayyah, kepada seluruh teman-teman, seluruh sahabat-sahabat yang punya hak kepada kita, yang pernah mungkin kita menyakiti teman kita, saudara kita, tetangga kita,
Sesama orang Islam kita mintakan ampun. Wali jami'il muslimin wal muslimat, kita memintakan ampun kepada orang-orang Islam al ahya, baik yang masih hidup, wal amwat, maupun yang sudah meninggal dunia. Maka insya Allah kalau orang taubat dengan banyak membaca istighfar, kemudian nanti dia sowan di hadapan Allah, banyak di antara saudara-saudara kita umat Islam yang ada di dunia ini mungkin tidak sengaja kita menyakitinya, tidak sengaja kita berbuat dolim kepadanya. Kalau kita di dunia sering mendoakan kepada saudara-saudara kita yang ada di dunia, harapan besar, maka ketika ditagih, maka kita diminta amal ibadah kita, ketika kita dituntut di hadapan Allah karena kita pernah berbuat dolim kepada saudara kita sama umat Islam, maka insya Allah amal ibadah kita itu utuh, tidak akan diberikan orang yang pernah kita dolimi. Karena apa? Ketika kita di dunia sudah banyak mendoakan saudara-saudara kita. Hadirin sholat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, di penghujung tahun ini maka mari kita sama-sama merenungi diri. Sudahkah kita mengkoreksi diri kita? Sudahkah kita dengan solusi ketika sudah mengkoreksi diri kita itu dengan memperbanyak amalan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Agar apa? Amal ibadah kita nanti utuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, salasun, ada 3 perkara muhlikatun yang membinasakan, muhlikatun yang menghancurkan, yang merusak amal ibadah manusia. Yang pertama adalah sukhun muta'un, adalah sifat kikir, muta'un yang dituruti. Yang kedua adalah wahawa muttabaun, hawa nafsu yang senantiasa diikuti. Kemudian yang nomor 3 adalah wa i'jabul mar'i binafsihi, rasa bangga, rasa kagum dengan dirinya sendiri, senantiasa memuji diri, aku banyak kelebihan, aku orang alim, aku orang yang banyak melakukan ibadah, tidak ada orang yang alim kecuali saya, tidak ada orang yang paling tauhid kecuali saya. Ketika keakuan dalam diri kita itu, dia tidak sadar kalau segala sesuatu yang diberikan itu semuanya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia lupa bahwasanya seluruh yang ada di dunia ini, seluruh apapun yang kita bisa laksanakan itu merupakan anugerah Allah, maka itu salah satu bentuk tanda amal ibadah seseorang itu hangus, hilang, dan nanti sowan di hadapan Allah dengan menangis tidak menemukan amal ibadahnya. Makanya bentuk apapun yang diberikan oleh Allah yang kita miliki, maka jangan pernah kita lupa bahwasanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semoga khutbah yang singkat ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya garis bawahi khutbah itu yang pertama adalah ketika kita mengkoreksi diri kita, yang pertama adalah sak bener-benere penganggep bener marang awake dhewe iku isih luwih bener penganggep salah marang awake dhewe. Ketika kita menganggap diri kita salah, kemudian ada orang lain yang mengingatkan kepada kita, maka orang itu pasti legowo, mau menerima yang diingatkan kepada kita dari orang lain. Kemudian yang kedua, sak bener-benere penganggep pinter marang awake dhewe iku isih luwih bener penganggep bodoh marang awake dhewe. Mula sangka iku ketika ada pengajian, ketika ada taklim atau acara-acara rutinitas yang bersifat keilmuan, orang yang merasa dirinya bodoh maka dia akan mengikutinya. Kemudian yang terakhir adalah sak bener-benere penganggep apik marang awake dhewe iku isih luwih bener penganggep Allah marang awake dhewe. Mula sangka iku kula kalih panjenengan sedaya ketika mengerti dan kita introspeksi diri, kalau kita memandang diri kita, yang kita pandang adalah kekurangan kita, kejelekan kita. Kalau kita memandang orang lain, yang kita pandang adalah kebaikannya. Agar tidak kena penyakit kita. Penyakit yang ada dalam diri manusia itu apa? Ghilun, punya unek-unek Allah. Penyakit yang ada dalam diri manusia itu apa? Suudon, buruk sangka kepada orang lain. Penyakit yang ada dalam diri manusia itu apa? Ghibah, yaitu seneng ngerasani wong liya, seneng membicarakan kejelekan orang lain. Padahal
diri kita itu belum tentu tahu. Ketika ada orang lain melakukan kejelekan, siapa tahu setelah melakukan kejelekan dia sudah tobat, tetapi di belakang kita masih membicarakannya. Terus akhirnya kita terkena penyakit yang namanya ghibah, suudon, ghilun, unek-unek Allah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari Allah sifat-sifat yang tercela seperti itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Taqabbalahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah syukran ala man'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu kama amara alzam. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahadata man amana bihi wa aslam. Wahada man ghafara bi wargham. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ma adha dahru wa adlam wa ala mahalahum yauma syafa'ati wa akram wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah innallaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa ayyuhal mu'minina min ibadihi. فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين وأهل طاعتك أجمعين واجعلنا منهم وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita. Mari kita sama-sama berdoa bersama-sama. Ini menjadi sebuah rukun khutbah yang kedua. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa aqsaitahu wa nasina wa 'alimtahu wa jahilna wa la tada' lana amalan illa ballaghtana wa la su'lan illa sawwaghtana wa la khairan illa a'taitana wa la syarran illa kaffaitana. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.